model ERD ini untuk penggambarannya mudah. Ya. Jadi tidak perlu beberapa software, hanya nanti perlu Microsoft Office itu aja. Ya nanti coba saya lihatkan ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke ERD, ya kita lihat dulu ini apa namanya pengertian. Jadi di sini ada pengertian ERD itu apa? Nah, pengertian ERD itu adalah model data yang pembuatannya, ya, jadi pembuatannya itu didasarkan pada anggapan bahwa dunia nyata itu terdiri dari kumpulan objek dasar yang disebut dengan entitas dan relasi data. Jadi model data ya, model data. Jadi kalau di dalam database itu ada istilah yang namanya entitas ya. Entitas itu kalau di dalam pemodelan ya, kalau di dalam database itu namanya itu tabel itu ya. Namanya tabel itu entitas. Nah, jadi kalau misalkan kita punya sistem informasi akademik, nah sistem informasi akademik itu kan ada beberapa entitas di dalamnya. Dan atau ada beberapa tabel di dalamnya, ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel keuangan, tabel jadwal dan lain sebagainya. Dan masing-masing tabel itu saling terrelasi ya, artinya nyambung gitu loh. Ono hubungannya misalnya kayak tabel dosen dengan tabel mahasiswa itu kan ada hubungannya ya, jadi nyambung gitu kan. Nah itu nanti kita gambarkan dengan pemodelan ini ya, itu namanya ERD. Nah entitas itu adalah objeknya. Nah, jadi kayak tadi entitas dosen berarti objeknya dosen. Nah nanti entitas itu ada yang namanya atribut. Nah, nanti kita lihat nih. Atribut itu yang menjelaskan tentang entitas. Yang bisa dibedakan dari objek lainnya berdasarkan sekumpulan. Nah ini yang sekumpulan atribut. Nah ini atribut yang spesifik. Jadi intinya itu mungkin di mata kuliah database itu sudah pernah dijelaskan. Ya, jadi ada tabel, ada file itu ya. Nah, atribut itu kayak apa ya? Kayak semacam identitas lah istilahnya seperti itu. Ya contoh misalkan dosen. Dosen itu kan sebuah entitas atau sebuah objek di mana dosen itu juga perlu dijelaskan. Ya, jadi makanya kan terus kemudian ada NIK lah atau NIDN itu kalau mahasiswa itu berarti ada NIS ya, terus kemudian ada nama ya, terus kemudian ada alamat. Nah itu atribut, jadi sesuatu yang menjelaskan tentang entitas tapi secara spesifik ya, artinya secara spesifik itu jelas gitu loh. Jadi contoh misalnya dalam penentuan atribut di dalam entitas ini sebenarnya juga tidak ada aturan yang baku, tetapi harus spesifik. Misalkan mahasiswa itu misalkan ono NIS karo nama, ya udah bisa, ya sah-sah saja, tetapi kan kurang lengkap, kurang spesifik. Lah mahasiswa ini laki-laki apa perempuan, agamanya opo, main di kan gitu kan. Nah makanya kan terus kemudian ditambahkan ada jenis kelamin, ada alamat, ada agama dan lain sebagainya. Nah, ERD ini merupakan notasi grafis ya, karena berbentuk gambar grafis dalam pemodelan data yang secara konseptual. Konseptual itu berarti artinya itu disusun secara rapi, secara terkonsep. Nah, yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa kalau pemodelan data itu ada kaitannya dengan yang namanya database atau tempat untuk menyimpan data. Nah, ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Nah, inilah pengertian dari pengertian dari ERD. Nah, jadi intinya ERD itu adalah sebuah pemodelan di mana nanti pemodelan itu melibatkan antara entitas satu dengan entitas yang lain yang memang antara entitas itu harus saling terhubung. Nah, itu ERD. Intinya di situ. Ya, jadi kalau kita lihat dari kepanjangannya aja sudah cetos. Oke, kita next. Nah, karena ERD itu ada berbentuk grafis, maka ada istilah yang namanya notasi-notasi simbolik atau beberapa simbol ya, yang digunakan dalam diagram ER ini. Nah, misalkan ini ada persegi panjang menyatakan himpunan entitas.
berfungsi sebagai ada key, ya, ada G-nya. G itu kunci lah, seperti itu. Terus kemudian ada belah ketupat atau jajaran genjang menyatakan himpunan relasi. Terus kemudian ada link atau garis yang sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dan atributnya. Oke. Nah, terus kemudian, nah ini ada lagi istilah yang namanya kardinalitas. Nah, oke. Ya. Saya kira untuk kardinalitas ini semuanya mungkin sebagian besar ada yang tahu istilah yang namanya kardinalitas. Nah, kardinalitas relasi. Jadi dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang ya, atau dengan pemakaian angka. Nah, ini namanya kardinalitas ya. Jadi hubungan antara objek satu dan objek yang lain itu ada istilah yang nama kardinalitas. Misalkan satu ke satu ya, terus kemudian ada satu ke banyak, banyak ke banyak ya. Nah, itu seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat. Nah, oke, ini beberapa simbol notasi karena memang IRD itu harus berbentuk grafis, jadi ada beberapa not-notnya atau notasi-notasi yang memang harus kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya entitas. Entitas ini adalah objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang nanti akan dibuat. Jadi entitas itu digambarkan dengan bentuk rendah. Gambar kalau ini kan gampang kok. Nah, jadi ya kita gini aja, kita buka MS Word itu. Ya, misalkan ya, Word. Nah, ini gampang. Jadi tidak usah susah-susah ya, untuk apa namanya, untuk menggambarkan model pemodelan data semacam ini. Nah, oke, di sini kan kalau di MS Word, saya kira untuk teman-teman MS Word ini sudah pada lancar lah ya untuk penggunaan MS Word-nya. Nah, di sini ada insert, terus kemudian pilih yang shape. Nah, ini kan ada banyak sekali kan beberapa simbol-simbol dan nanti disesuaikan. Kalau misalkan tadi kita lihat, nah ini bentuknya adalah ya biasa ya, persegi panjang misalkan. Ya udah, nanti kita cari aja di sini persegi panjang. Terus kemudian kita setting ya. Nah, ini tinggal tadi. Nah, ini entitas ya. Kalau misalkan ini ingin ditambahkan tinggal di kanan aja ya. Misalkan di sini entitas mahasiswa. Nah, tinggal nanti kebutuhannya. Misalkan seperti ini. Nah, ini entitas mahasiswa atau objek ya. Jadi objek. Nah, ini mahasiswa ini kan luas ya, makanya perlu dikasih yang namanya atribut tadi ya. Nah, cuman objek ini artinya itu kalau di dalam R ini adalah ini ya. Jadi sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang nanti akan dibuat. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini atribut, contohnya seperti ini ya. Misalkan atribut itu gambare kaya bunder tapi ora bunder ya. Apa ya jenenge? Elips ya. Nah, ini elips. Ini juga sama ya, di sini ada ya. Nah, ini tinggal insert aja, terus kemudian ini dibuat, kita cari yang elips ya. Bukan cari yang bunder. Mana elips? Ini aja kita buat lagi. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kan tinggal di copy aja kalau pengen buat ya. Kayak gini, tinggal kebutuhannya, nanti butuhnya berapa, ini seperti ini. Nah, misalkan ini mahasiswa ini kan. Terus kemudian tinggal dikasih seperti ini. Nah, kayak gini. Ini tinggal di copy aja ya. Seperti ini. Nah, ini kan gampang ya untuk pembuatannya, tapi kalau yang kemarin yang di FD itu memang pembuatannya harus pakai software kalau tidak salah itu. Kalau yang di FD ya, kalau yang IR semacam ini, flowchart ER itu tinggal kita pakai. Nah, ini seperti ini. Ya, tinggal ini nanti dikasih aja nama kayak tadi text itu. Nah,
sekalian ngajari nganggo MS Word. Nah, ini ada itemnya, terus kemudian di sini ada atributnya. Atribut itu ini ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa atribut itu untuk mendeskripsikan karakter dari entitas ya. Nah, ini jadi seperti ini misalkan mahasiswa itu di sini misalkan saya kasih NIS. Terus kemudian di sini saya kasih nama. Nah, ini sebenarnya sudah tidak masalah ya. Berarti ini kan sudah mewakili ini karakter daripada entitas ya. Jadi jenenge mahasiswa ya ono jeneng ono NIS, cuman kan belum spesifik ya. Jadi artinya belum lengkap gitu loh. Ya, lihat jenis kelamin itu ora ada, makanya terus kemudian biasanya itu di sini dikasih yang namanya tambahan dari beberapa atribut, misalkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, ini ya yang penting untuk membuat atribut semacam ini itu harus bisa menjelaskan karakteristik dari objeknya ini ya. Jadi kalau misalkan objeknya mahasiswa ya seperti ini harus ada niche-nya. Jadi ketika orang awam yang belum begitu tahu tentang pemodelan database itu akan tahu ketika dijelaskan gitu. Oh, ternyata ini adalah untuk mendeskripsikan karakternya ini. Nah, jadi semacam itu biar gampang dimengerti. Nah, ini atribut. Terus kemudian hubungan ya. Nah, ada istilah hubungan. Nah, hubungan ini nanti menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas ya. Jadi berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Sebagaimana halnya entitas, maka hubungan harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antara entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalkan dalam kasus hubungan antara entitas dosen ya, entitas dosen dan entitas jurusan itu adalah mengepalai, sedangkan isi hubungannya itu dapat berupa kode dosen dan kode jurusan. Nah, hubungan di dalam gambar itu biasanya ini bentuk belah ketupat ya, contohnya ini. Nah, ini loh, ini yang menjelaskan hubungan. Misalkan di sini dosen, di sini jurusan. Nah, dosen itu hubungannya dengan jurusan itu apa? Mengepalai. Ya seperti ini. Ya misalkan di sini saya buat tabel dosen misalkan. Ya, nah di sini tabel dosen. Nah, hubungannya apa? Tinggal saja di sini kita kasih ini ketupat tadi ya. Kita cari ini ketupat. Ini namanya hubungan. Nah, ini yang menjelaskan hubungan semacam. Nah, baru nanti ini dikasih gambar semacam. Gampang toh gawe ini toh. Nah, ini kok sampai ora iso ya banget loh. Wong gampang itu. Nah, ini tinggal dikasih hubungan kayak gini ya. Terus kemudian ditambahkan kurang pas di pas-pas ke dewi, istilahnya seperti itu ya. Nah, itu digawe gampang ya. Nah, ini hubungan. Misalkan ini dosen dengan mahasiswa itu hubungannya apa? Berarti apa? Kalau dosen sama mahasiswa itu apa hubungannya? Ya. Nah, berarti di sini kita beri yang namanya ajar. Ya, singkat ya. Ajar atau mengajar juga bisa. Nah, misalkan ajar. Ya, ajar itu bukan ini loh ya, bukan apa sih? Ajar itu enggak ya, mengajar itu. Dan nanti disesuaikan juga. Nah, jadi seperti ini. Apa kalau ini toh? Nah, nanti tinggal dosen ini dikasih atribut aja sama seperti ini dikasih atribut. Nah, ini namanya hubungan tadi ya. Nah, jadi sejumlah entitas berasal dari himpunan entitas. Sebagaimana ada maka hubungan harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan entitas dosen
hubungannya. Nah, isi hubungannya itu berarti nanti ini apa namanya, kayak semacam ID-nya itu. Nah, ini kan ada NIK dosen sama nama dosen kan ya. Terus kemudian di sini ada NIK dosen dan kode jurusan. Nah, jadi yang nyambung gue kan nama dosen sama kode jurusan, karena tidak semua dosen itu berada di satu jurusan ya. Mungkin jurusannya beda-beda kan bisa, makanya kan harus ada tabel jurusan ini ya. Atau kalau di kita apa ya, program studi lah misalnya seperti itu, misalkan KTI ini berarti kan harus dengan dosen TI. Kayak saya dengan Pak Budi itu kan bukan satu jurusan atau satu prodi, jadi tidak bisa masuk ke dalam itu, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi biar tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan berubah. Jadi harus ada ini ya, harus ada yang jadi ora iso langsung garis kok gawe lurus red kayak gini tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi harus ada yang menjelaskan antara hubungan entitas ini dengan entitas yang ini gitu. Ya. Nah, oke, saya ya kudu iso masuk ora iso. Nah, penggambaran relasi. Nah, ini ada penggambaran relasi. Jadi tadi ada istilah yang namanya kardinalitas ya. Kardinalitas itu yang menjelaskan ini loh. Jadi kalau di dalam relasi pemodelan itu kan misalkan ini ada mahasiswa dengan dosen. Jadi istilahnya seperti ini. Kalau di sini itu kardinalitasnya itu adalah 1 ke 1 dan kita harus bisa menjelaskan kardinalitas antara hubungan relasi satu dengan relasi yang lain. Jadi misalkan di sini satu dosen itu bisa mengajar banyak mahasiswa, berarti di sini 1 ke banyak. Tapi kalau misalkan nanti ketentuannya itu adalah 1 mahasiswa diajar oleh 1 dosen, itu berarti 1 ke 1, tapi tidak mungkin gitu loh. Nah, itu harus logikanya harus dijalankan juga. Jadi yang namanya dosen itu mengajar banyak mahasiswa. 1 mahasiswa diajar oleh banyak dosen. Nah, berarti kan logikanya antara relasi mahasiswa dengan relasi dosen itu harus kardinalitasnya itu harus 1 ke banyak. Diolak-walik ya. Jadi gak ono jenenge 1 mahasiswa diajar oleh 1 dosen. Itu enggak ada. Ya, kecuali privat. Kalau privat itu beda lagi konteksnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus dilihat dulu. Harus dilihat ini apa namanya, hubungan relasi satu dengan relasi yang lainnya ini harus dilihat dulu. Jadi tidak bisa terus kebiauyah gitu kan, misalkan oh ini kudune siji mbek siji, tidak bisa ya, harus dilihat dulu ya. Kira-kira seperti itu ya. Makanya nek mlebu kudune praktek itu, makanya saya katakan ini sebenarnya mata kuliah praktek. Nah, oke, misalkan ini kenapa kok 1 ke 1? Nah, ini kan dosen ke program studi. Kenapa kok 1 ke 1? Nah, karena apa? Kalau di logika yang namanya dosen itu mesti nenggone sak program studi siji tok. Orang mungkin misalnya saya di program D4 AP. Nama saya ada juga di program S1 TI, kan tidak mungkin. Nah, makanya kan antara dosen dan program studi itu mesti yang namanya kardinalitasnya itu harus 1 ke 1. Ora iso kok gawe 1 ke banyak, tidak bisa, tidak masuk nanti ya, logikanya tidak masuk gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Nah, itu makanya untuk menentukan kardinalitas antara hubungan entitas satu dengan entitas yang lain itu dilihat ya. Nah, ini misalkan dosen mengepalai 1 program studi, enggak ada ya. Kalau dosen mengepalai 2 program studi, ya, kalaupun ada itu langka, hanya tertentu, ya. Jadi secara logika kan gitu, ya. Ya istilahnya seperti itulah gampangnya. Nah, ini yang perlu kita pahami nanti ketika kita menggambarkan sebuah perancangan yang ada kaitannya dengan data. Sebenarnya cukup menarik.
menarik sekali ketika kita berbicara tentang perancangan database. Nah, oke, contoh relasi yang kedua itu ada yang namanya satu ke banyak, kayak tadi yang saya sampaikan tadi, yang saya contohkan tadi. Jadi ada dosen mengajar banyak mata kuliah, ya. Nah, jadi di sini ada satu dosen mengajar banyak mata kuliah, ya. Begitu juga satu mata kuliah itu juga bisa juga diajar oleh banyak, karena beda-beda jurusan itu tadi. Jadi ya nanti dilihat, intinya pokoknya dilihat antara hubungan antara relasi satu dengan relasi yang lain, ini nanti dilihat posisinya, hubungannya. Nah, terus kemudian contoh yang selanjutnya itu ada yang namanya many to many, ya, atau banyak ke banyak. Jadi banyak ke banyak itu seperti ini. Ini banyak mahasiswa mempelajari banyak terlalu kecil tulisannya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Ya memang benar ya, kalau kita memang iya ya. Jadi banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Ya, jadi tidak mungkin kan yang namanya satu mahasiswa itu hanya mempelajari satu mata kuliah, kan tidak mungkin. Jadi bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan relasi banyak ke. Nah, dari itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam perancangan atau pemodelan data itu, yang pertama tadi adalah kita harus mengenal yang namanya simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya itu nanti di internet banyak, silakan nanti dipelajari ya, atau di materinya Pak Budi juga. Terus kemudian yang kedua harus mengerti tentang hubungan, ya, hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain. Nah itu tadi kayak. Terus kemudian yang ketiga harus mengetahui tentang yang namanya kardinalitas. Ya, kardinalitas itu tadi satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Ya tiga itu biasanya yang digunakan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian kita lanjutkan. Ini yang hadir berapa? Enggak ada yang hadir ya. Oke. Nah kita lanjutkan ya. Jadi, nah ini buat teman-teman yang ada di Kendal dan Weleri atau yang dimanapun nanti, kalau misalkan belum paham atau bagaimana cara membuat pemodelan itu, baik materi kemarin DFD maupun hari ini ya, yang khusus di Kendal Weleri, nanti silakan ketemu saya di kampus Kendal, tak warai. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya bagaimana Pak untuk membuat tahapan-tahapan di dalam ER, ya, atau entity relationship tadi. Nah, diagram ER ini dibuat secara bertahap ya, memang harus bertahap. Paling tidak ada 2 kelompok tahapan yang nantinya akan bisa kita tempuh dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu ada ER awal ya, atau preliminary design. Ya, jadi tahap pertama ini adalah untuk mendapatkan rancangan basis data minimal yang nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan hubungan penyimpanan data terhadap sistem yang akan dibangun. Yang kedua, tahap optimasi. Ya, jadi ini nanti dilakukan koreksi terhadap hasil tahap awal dengan memperhatikan aspek efisien, terus kemudian performasi dan fleksibilitas. Ya. Jadi bentuk koreksi yang dilakukan itu nanti bisa menggunakan dekomposisi himpunan entitas, kemarin sudah ada ya dekomposisi ya, terus
kemudian penggabungan himpunan entitas, ya, pengubahan derajat relasi, ya, penambahan relasi baru, penambahan dan pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Nah, ini beberapa tahapan-tahapan yang nantinya akan bisa kita gunakan. Kali ini cara teori ya, teori seperti ini. Tapi nanti prakteknya ya itu tadi. Langkah-langkah dalam menyusun diagram ER, yaitu yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Jadi himpunan entitas itu kira-kira itu entitas apa wae nanti sing ono sing kudu mbok gawe gitu loh. Yang dimaksud himpunan seperti misalkan gini. Aku pengen gawe sistem informasi akademik. Ya. Nah, kira-kira iki mbok pikir sih. Ya, akademik itu apa wae sing jerone. Ya, jadi misalkan ada akademik itu ada dosen, oke, kita tulis dosen entitasnya. Terus kemudian ada mahasiswa, oke, kita tulis mahasiswa. Terus kemudian ada mata kuliah, oke, kita tulis mata kuliah, ya, entitas mata kuliah. Terus kemudian ada apa? Jadwal, ya. Terus kemudian ada prodi, ya. Nah, misalkan kita butuh 5 entitas, itu yang dimaksud dengan menetapkan atau mengidentifikasi himpunan entitas, ya. Jadi memang itu kita gambar dulu gitu loh, kita orang-orang seperti ini dulu, belum ada ini ya. Jadi ini dibuat dulu, kotak-kotaknya ini dibuat dulu. Oh ini, oh berarti ini yang kita perlukan, misalkan seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sudah yang kebentuk ini 4 ini, ya. Nah, ini kita tiadakan dulu ya. Jadi kita bentuk ini loh, objek ini 1, 2, terus tadi ditambah lagi misalkan kita butuh prodi, ya, tulis kayak gini. Kita butuh apa lagi, tulis lagi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan ini apa namanya? Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas, ya, yang terlibat. Terus kemudian kalau sudah kita tentukan beberapa atribut, ya, atribut K dari masing-masing. Nah, atribut K itu jadi di sini misalkan ini kan K itu adalah kunci, ya. Nah, jadi kalau di dalam atribut itu di sini ada ini. Nah, koyo ono garis ngisor kayak gini. Ini kalau kita lihat kan ada garis ngisor ya. Harus ada garis, tak garis manual ya, misalkan seperti ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi kunci, misalkan, nah, seperti ini. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan K. Bila dosen juga sama, dosen itu juga punya kode dosen. Nah, itu loh seperti itu. Nah, saya kira di database itu kan ada K-nya itu. Terus kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreke. Foreke itu berarti sing kanggo nyambungke. Contoh misalkan gini loh. Misalkan ono mobil loro ya. Mobil loro itu sing siji mogok. Lah sing siji mogok iki kan kudu ono sing gandeng ya. Lah sing gandeng itu berarti sing utama. Ya, berarti kan yang utama itu namanya K, ya, atau primary K. Nah, yang kedua ini namanya forex K-nya. Nah, gitu loh, mudah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu di database ono. Terus kemudian kalau sudah kita menentukan derajat atau kardinalitas relasi dan himpunan relasi dan atribut-atribut secara deskriptif atau atribut deskriptif itu ya non K tadi. Non K itu seperti ini. Nah, ini kan deskriptif, nama, jenis kelamin, ya. Terus kemudian nanti misalkan ditambah lagi alamat, ya, atau apa kan gitu kan, terserah nanti biar nambahnya apa saja. Nah, ini namanya apa namanya, atribut-atribut yang deskriptif, ya, artinya yang bukan K dan bukan korek K-nya, ya. Jadi K sama korek K itu adalah utama sama sing dienggo gandeng K. Jadi misalkan mau kayak ano kode jurusan karo kode dosen, karena dosen dan jurusan itu adalah nyambung objeknya atau entitasnya, jadi itu nanti bisanya nyambung itu adalah K-nya itu di kode dosen, korek K-nya di kode jurusan.
kuliah. Nah, jadi langkah-langkah teknisnya seperti ini, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gawe himpunan entitas. Kalau sudah gawe himpunan entitas baru atribut. Setelah atribut baru kita tentukan key-nya. Nah ini loh yang saya maksud. Nah jadi di sini ada kode kuliah atau KD kuliah. Nah ini, nah kalau ono garis-garisnya kayak gini, ini namanya key. Ini namanya key. Jadi atribut-atribut yang kunci. Nah jadi itu. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian menentukan derajat atau kardinalitas. Nah ini derajat dan kardinalitasnya ini N ke N ya, terus kemudian N ke 1. Jadi ini banyak ke banyak ke 1 kan itu loh ya. Jadi satu dosen mengajar banyak kuliah ya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah kan itu ya. Nah ini jadi menentukan derajat atau kardinalitas. Nah jadi kalau kita iso, makanya kan tadi di atas yang saya sampaikan, untuk membuat sebuah relasi diagram itu harus urut, harus sembarangan. Jadi ono urutannya. Nah urutannya tadi kan dari yang pertama kan ini menentukan himpunan, ini loh. Ya, nah ini loh. Menetapkan seluruh himpunan entitas. Nah ini ditetapkan himpunan entitas. Ini ditetapkan himpunan entitasnya. Terus kemudian yang kedua, menentukan atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Nah ini ditentukan atribut K-nya. Nah kalau sudah ditentukan atribut K, terus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan. Nah terus diidentifikasi menetapkan seluruh himpunannya ini K-nya. Nah baru yang terakhir mau. Yang terakhir ini menentukan derajat. Nah ini kan menentukan derajat dong. Nah ini kan menentukan derajat kardinalitas. Nah ini banyak ke banyak ke 1. Nah jadi urut gitu loh, untuk membuatnya itu urut. Nah kalau membuatnya urut nanti enak. Terus kemudian yang selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas. Nah ini dengan atribut-atribut non deskriptif tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi atribut yang selain K dan fore K itu masuknya ke dalam atribut deskriptif ya, jadi hanya untuk menjelaskan saja. Nah jadi dilengkapi. Nah ini kan wis jadi gitu. Ini kan contoh kasus perkuliahan tadi ya. Ini tak contohnya yang sederhana aja. Dan nanti tinggal Anda yang implementasikan ke tema Anda masing-masing ketika nanti Anda membuat sebuah sistem informasi atau pas menggawe perancangan database. Nah ini notasinya ini kan. Nah jadi sebelum kita lanjutkan, jadi itu tadi ya, jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga nanti kita akan menemukan satu pemodelan data yang sudah bagus gitu loh, yang sudah sesuai. Jadi jangan loncat-loncat gawe nih, bingung malah. Nah ini diagram R dengan notasi lain. Nah bisa juga ya untuk notasi itu. Kalau yang ini kan notasinya kan pakai huruf ini ya. Nah ada juga yang model lain. Ini hanya tambahan saja. Nah ini ada model yang seperti ini. Ini banyak kita temukan nanti pemodelan yang menggunakan ini juga banyak. Nah ini kan satu ke banyak, satu ke banyak, ya satu ke satu itu lambangnya seperti ini. Tapi gampang nganggunya kok. Gampang banget. Nah ini loh, yang saya maksud ini loh. Nah ini kan beda loh, ini kan orang nganggo angka toh. Nah nganggone kan simbol ini toh. Nah, pakai simbol ini. Gitu. Ya sama saja, ya sama. Ya tidak ada perbedaan, sama saja. Ya gitu. Nah, ini kan ono. Cuman memang kalau kita cari itu biasanya kebanyakan ya ono sing ini, ono sing nganggo angka kayak gitu. Jadi tergantung. Dan cuman ini kan notasi lain ya. Jadi untuk menggambarkan notasi selain kita menggunakan angka ya bisa menggunakan seperti ini. Nah ini diagram IR dengan kamus data yang saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri ya untuk melihat. Nah ini dengan kamus data semacam ini, nah, jadi dijelaskan ya. Jadi yang namanya kamus ini sebenarnya ada materinya sendiri untuk kamus data.
nah ini ada latihan ya, silakan nanti dikerjakan atau dibuat latihan lah ya. Jadi buatlah perancangan IRD dengan menggunakan notasi diagram dengan tema mengenai masalah perkuliahan dari hubungan antara dua mahasiswa. Nah ini ada beberapa atribut ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada prodi, ada TU ya. Jadi mata kuliah dan sampai ke nilai kuliah. Jadi nanti silakan dibuat latihan lah. Ya. Oke, kira-kira itu dari saya untuk materi pemodelan data, khususnya di pemodelan data dengan menggunakan entity relation diagram. Jadi tadi saya kira sudah banyak sekali dari mulai tahapan pembuatan dan beberapa macam-macam yang harus dipersiapkan untuk membuat pemodelan dengan menggunakan PR. Baik, itu aja dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mungkin Pak Budi silakan. Cukup asik.